Barusan tadi saya nonton mengenai kelas bimbingan belajar online ya teman-teman, karena sekarang itu di online ya banyak sekali yang menawarkan kelas belajar ya. Jadi dulunya saya juga ikut di kelas belajar yang lain ya teman-teman. Jadi sebetulnya setiap orang itu ingin belajar dari sumber manapun ya, untuk mengasah skill mereka supaya bisa menghasilkan cuan di online. Jadi kalau kita lihat yang lagi viral ya, di mana ada salah satu bimbingan belajar online dengan satunya bimbingan belajar online. Kenapa menjadi rame? Karena omsetnya besar teman-teman. Kalau misalnya omset bimbingan belajar yang sebelumnya yang sedang viral, saya juga ikuti juga ya teman-teman ya. Kenapa menjadi viral? Ya karena yang baru ya dia memberikan harga lebih murah ya. Kalau yang lama harganya mungkin lebih mahal ya teman-teman, ratusan juta gitu ya, ratusan ribu, ratusan ribu. Sementara bimbingan belajar yang lain itu mereka memberikan harga yang jauh lebih murah dan lebih hemat. Nah sebetulnya dalam dunia bisnis itu hal yang biasa ya teman-teman, itu hal yang sangat biasa ya, terutama buat teman-teman yang mungkin berdagang ya, berjualan ya kan. Kita tahu bahwa selama produk itu sama ya, kemudian mudah ditiru ya teman-teman, maka persaingan itu akan sangat ketat sekali ya, dimana sekarang ini ada dua bimbingan belajar ya yang sedang rame ya teman-teman ya, masing-masing mengutamakan tujuan mereka ya, bahwa tujuan mereka sama-sama baik, ingin membuat teman-teman yang masih pemula, yang ingin punya penghasilan melalui online ya. Semua bimbingan belajar online itu niatnya baik ya, niatnya baik karena semua ingin membantu teman-teman yang ingin punya penghasilan melalui online ya. Selamat sore Kak Tamara. Jadi saya sering menonton, muncul di layar saya ada dua bimbingan belajar online yang berseteru ya teman-teman. Itu karena apa? Karena omsetnya gede ya. Jadi ketika kita punya pesaing, kemudian pesaing kita itu omsetnya gede ya, maka itu akan mengganggu yang lama ya, dengan berbagai alasan apapun itu ya teman-teman. Kalau alasan kita bisa bikin 1000 alasan. Nah kelas belajar itu banyak banget sebetulnya ya. Jadi ada banyak bimbingan belajar ya, baik itu perorangan, baik itu juga yang mungkin punya legal bisnisnya, itu banyak banget. Jadi nggak hanya dua itu aja sebetulnya, tapi yang rame ini yang dua ini gitu loh. Nah ini adalah salah satu tantangan di dunia bisnis ya. Kalau dulunya di offline ya, di offline itu seperti itu ya teman-teman. Kalau kita punya toko ya, kemudian toko kita itu yang beli rame gitu ya, kemudian pelanggannya banyak ya, terus juga laku keras ya, rame. Nah maka akan ada pesaing teman-teman, pesaingnya akan bangun juga toko yang sama sejenis di dekat dengan toko yang rame itu. Karena apa? Karena bisnisnya mudah sekali ditiru gitu ya teman-teman. Nah kenapa di online itu juga begitu ya, jadi ada yang satu produk harganya beda-beda ya kan. Kalau kita belanja online ya teman-teman, kadang-kadang kita justru ditawarkan ya ada harga yang lebih hemat daripada ini, misalnya seperti itu. Nah itu adalah tantangan yang sangat lumrah, yang sangat umum ya di dunia yang namanya bisnis, baik itu online maupun offline. Nah maka dari itu kalau dari keviralan ya yang sekarang ini rame di kelas bimbingan belajar online, menurut saya itu hal yang biasa saja gitu loh. Jadi kita tetap harus berpikir positif ya, bahwa semua niatnya itu baik gitu loh ya. Jadi ada yang memberikan dengan harga yang lebih hemat, ada yang memberikan harga yang lebih mahal. Nah tentunya masing-masing punya tujuannya masing-masing gitu ya teman-teman, punya perencanaannya masing-masing. Saya juga ikut di beberapa kelas belajar online, gak hanya satu. Saya ikut dari beberapa kelas online, ada yang bayar 700.000, ada yang bayar 150.000, ada yang bayar 100.000, ada yang bayar
300.000, itu banyak yang menawarkan seperti itu teman-teman, baik itu perorangan maupun juga yang berbentuk legal bisnis ya teman-teman. Dan itu wajar-wajar saja ya, karena di dalam dunia bisnis itu, apalagi dalam bisnis jasa ya teman-teman, itu hal yang biasa ya. Seperti kita misalnya punya anak yang dia mau ujian universitas, misalnya mau masuk universitas, maka akan ada banyak bimbingan belajar yang menawarkan ya kan. Di offline pasti teman-teman tahu ya, yang merasakan punya anak mau lulus sekolah, mau SMP mau SMA gitu, biasanya mereka ikut les ya kan. Les itu mulai dari gurunya yang ngasih les ya, guru pelajaran di sekolahnya memberikan les di luar jam sekolah, kemudian juga ada bimbingan belajar yang punya legalitas, mereka membuat les berbayar ya teman-teman, dan itu banyak banget dan itu biasa. Nah begitu juga kalau ada bimbingan belajar online, bagaimana kita bisa cuan dari online ya. Tentunya orang akan memilih yang pertama ya, kualitas dari kelas itu seperti apa ya teman-teman, kemudian harganya untuk di kantongnya itu mampu enggak ya teman-teman. Jadi kita sebagai pemula yang mau belajar online ya teman-teman, pasti akan memilih mulai dari yang terjangkau dulu harganya ya. Kalau yang harganya itu terjangkau, maka kita bisa manfaatkan itu untuk belajar. Ya, karena apa? Ketika kita mau mendaftar, kita juga belum tahu isi kelasnya itu seperti apa, ya kan? Jadi seperti kita membeli kucing dalam karung, ya kan? Nah, kita nggak tahu, kita taunya kan di depan suruh bayar dulu berapa? Ya, bayar dulu, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 150.000, ada yang 300.000, ada yang 700.000, ada yang di atas itu. Kan kita nggak tahu isi kelasnya nantinya kayak apa, karena kita disuruh bayar dulu, nanti baru dimasukkan ke kelas kan gitu. Jadi apa yang rame ya sekarang didiskusikan di dunia bimbingan belajar online, terutama di TikTok ya teman-teman, itulah yang namanya persaingan bisnis. Buat saya itu hal yang sangat wajar ya, dan tidak hanya kelas bimbingan belajar aja yang berkembang menjadi banyak gitu ya teman-teman. Sama di dunia offline juga seperti itu ya, di dunia juga affiliate juga seperti itu teman-teman. Jadi yang namanya persaingan itu banyak hal, mulai dari persaingan harga, kemudian persaingan kualitas gitu ya teman-teman, kemudian juga bimbingannya itu mudah dipelajari atau tidak. Nah kita baru tahu kan ketika kita sudah join, ketika kita sudah bayar gitu teman-teman. Nah jadi buat saya ya, memang untuk bisa menghasilkan cuan dari online ya kita memang harus belajar ya. Nah untuk masuk ke kelas belajar yang mana ya, itu merupakan hasil dari analisa ya teman-teman pemula yang mau belajar ya. Jadi mulai mereka dari apa yang dijelaskan, kemudian bayarnya berapa gitu ya, kemudian fasilitasnya apa, yang didapat itu apa saja. Nah kalau itu dijelaskan dengan baik dan benar ya teman-teman, maka itu menjadi pilihan bagi siapapun itu. Jadi kita nggak bisa memaksa orang untuk masuk ke kelas bimbingan kita misalnya, tidak seperti itu teman-teman, tapi bagaimana kemampuan kita untuk memberikan penjelasan ya, pengertian yang mudah ditangkap, mudah dicerna oleh audiens kita. Ya, jadi kelas belajarnya itu seperti apa? Karena ketika kita mau masuk ke dalam kelas belajar ya, kita itu nggak tahu apa-apa, masih pemula sama sekali ya. Intinya kita ketika mau masuk kelas belajar diminta untuk membayar dulu. Nah, maka saya tidak hanya satu kelas belajar yang saya ikuti teman-teman, ada beberapa kelas belajar yang saya ikuti ya. Ada kelas belajar yang saya ikuti, saya bayar 150.000 langsung dicemplungin di grup teman-teman. Ya udah, habis itu ya udah ditinggal ya. Kita nggak bisa nggak bisa tanya langsung, nggak bisa komunikasi langsung, karena mentornya itu dia selalu online ya, kalau enggak dia sambil affiliate gitu. Jadi kita slow respon teman-teman. Saya pernah juga masuk ke dalam kelas seperti itu ya, hanya dicemplungin di grup gitu, kemudian ya kita nggak tahu harus ngapain gitu loh ya kan. Nah jadi
Ada juga yang saya ikutin juga yang berbayar juga teman-teman, ratusan ribu juga. Ya sama, kita juga dicemplungin ke grup gitu loh. Jadi seperti kita berenang, masuk mau pinter berenang, tapi kita sudah bayar tiket renangnya, kemudian kita dicemplungin di kolam. Nah, jadi kalau misalnya kita belum bisa berenang sebagai pemula, langsung dicemplungin ya ke dalam kolam renangnya, ya kita bisa kelelep ya kan, bisa keminum airnya, bisa bisa tenggelam seperti itu. Nah, jadi itu ada yang grup belajar yang seperti itu gitu loh teman-teman. Nah, alasannya mereka ya kita harus aktif bertanya, kita harus nanya, kita harus belajar di kelas. Tapi ya terkesan kita itu sepertinya hanya dimasukkan ke dalam satu ruangan di mana di situ ada ada banyak orang yang masih baru sama-sama di dalam kelas, ya mereka belajarnya autodidak teman-teman. Jadi mereka belajar sendiri dari video-video, dari uraian-uraian yang ada di grup itu. Jadi kita memang diminta untuk bisa mandiri gitu loh teman-teman. Jadi belajar di grup mandiri gitu. Nah, itu memang membutuhkan sebuah proses ya, karena ada orang yang memang saya belajar dulu sampai selesai, nanti baru saya praktekkan. Ada juga yang mereka belajar langsung mempraktekkan gitu. Jadi itu semua adalah pengalaman teman-teman. Pengalaman, kemudian juga saya masuk juga ke kelas yang perorangan seperti itu ya teman-teman. Ada juga ya berbayarnya hanya 50.000, tapi ya sama aja kita juga harus belajar sendiri ya, harus belajar sendiri. Jadi apa yang sekarang diributkan gitu ya di dunia kelas belajar online ini, kenapa terjadi kompetisi yang kemudian jadi rame gitu ya teman-teman. Ya dua-duanya juga mendapatkan keuntungan juga, karena kan menjadi viral ya, kemudian menjadi bahasan yang banyak muncul di layar TikTok kita gitu ya teman-teman. Nah, kita jangan sampai terpengaruh ya. Artinya kita tetap harus punya prinsip bahwa saya ingin menghasilkan cuan dari online ya, di kelas belajar manapun yang kita masuki teman-teman ya. Memang kita harus belajar. Tidak ada kelas belajar online itu yang tidak bagus. Semuanya bagus, karena tujuannya supaya ketika kita mau belajar, kita bisa praktekkan, kita dapat cuan. Semuanya bagus ya. Tinggal teman-teman pelajari, praktekkan ya. Nah, kalau misalnya kualitasnya sama-sama bagus, tapi kemudian yang satu harganya lebih mahal daripada harga yang satunya lebih murah, ya pastinya orang akan mengukur kantong mereka. Ya, kalau mereka mampunya yang murah ya teman-teman dengan kualitas yang sama, ya itu kita juga nggak bisa salahkan. Ya, sama dengan kalau kita punya toko, ya kita punya toko misalnya yang tetanggaan atau dekat gitu tokonya, sama-sama dekat dengan rumah kita. Yang satu misalnya jualan telur 1 kilonya misalnya 25.000 gitu ya, yang satu jualnya 24.000. Nah, kalau sama-sama telur yang satu harganya 24.000, yang satu 25.000, nah maka kita tinggal memilih gitu, kita mau memilih yang murah harga 24.000 atau yang 25.000. Itu setiap orang pasti punya pertimbangannya masing-masing. Misalnya saya mau beli yang 25.000 aja karena yang dagang itu orangnya ramah, baik ya, menyenangkan. Gak apa-apa mahal, lebih mahal sedikit, tapi saya senang beli yang di sana karena yang jualnya ramah. Misalnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita beli yang murah yang 24.000 tapi orangnya cuek ya, kemudian nggak ramah. Nah, orang bebas untuk memilih ya teman-teman. Makanya di dalam sebuah persaingan bisnis itu ya teman-teman, pada akhirnya orang akan memilih yang namanya kepuasan. Ya, kalau kita itu memang diberikan pelayanan yang baik ya, kemudian kita di-serve dengan baik teman-teman ya, kita pantas untuk memilih yang mana yang kita mau ikuti ya, seperti itu teman-teman. Kalau masalah harga, setiap orang beda-beda ya, ada yang pengen yang murah, ada pengen yang mahal. Nah, itu suka-suka orang kalau dia mau daftar ya teman-teman. Jadi menurut saya kita memang harus dewasa ya, bahwa yang namanya bisnis itu selalu ada yang namanya persaingan teman-teman, apalagi bisnis yang mudah ditiru
ya, bisnis yang mudah ditiru. Apa saja? Selama bisnis itu mudah ditiru, teman-teman, maka kita akan terus bersaing. Ya, mulai dari persaingan harga, persaingan kualitas gitu ya, kemudian persaingan harga ya, teman-teman. Nah, tapi yang pasti kita memang dihadapkan pada menu-menu yang kita bebas memilih ya. Mungkin dulunya kelas bimbingan belajar itu hanya satu-satunya yang ada gitu. Tapi setelah kemudian melihat kelas itu rame gitu ya, teman-teman, maka orang kan yang punya jiwa bisnis akan melirik, oh saya pengen punya bisnis seperti itu juga, bisnis bimbingan belajar online juga. Itu wajar. Ya kan? Sesuatu yang wajar. Sekarang misalnya orang berbisnis kosmetik misalnya, teman-teman, alat kecantikan gitu ya. Ketika alat kecantikan atau kosmetik itu viral, laris seperti kacang goreng gitu ya, teman-teman, orang pada beli semua, maka orang akan berpikir, oh kalau saya juga bisnis seperti itu ya pasti ramai juga ya kan. Makanya begitu banyak bisnis kecantikan, produk-produk kecantikan dengan berbagai merek gitu ya, itu banyak sekali disuguhkan di layar handphone kita ya. Karena apa? Karena itu bisnis yang menarik. Bisnis yang menarik, kemudian juga jangka waktunya panjang ya, teman-teman, sehingga orang bebas untuk memilih ya. Tinggal bagaimana cara mereka mempromosikan produk mereka ya. Apakah mereka mempromosikannya dengan profesional ya, apakah mereka mempromosikan itu tidak overclaim gitu ya, teman-teman. Kemudian mereka mempromosikan itu punya nilai yang positif, kemudian apa yang ditawarkan itu sesuai dengan yang kita terima ya, baik itu berupa produk kecantikan atau produk apapun, teman-teman. Ya, jadi itu adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu bebas bagi setiap orang. Ya, dia mau ikut bimbingan belajar yang mana, ya itu terserah ya, teman-teman, karena kita ditawarkan seperti di meja makan. Ya, ada misalnya menunya ayam, banyak sekali menu ayam itu, ayam goreng, ayam balado, ayam apa dan sebagainya. Begitu juga bimbingan belajar ya. Bimbingan belajar itu banyak sekali yang menawarkan bimbingan belajar online, teman-teman ya. Tapi setiap orang itu bebas untuk memilih dia mau ikut bimbingan belajar yang mana. Ya, itu adalah pilihan. Dan bagi kita yang mempromosikan bimbingan belajar itu, tentunya pertama ya, kita ingin agar orang lain itu punya penghasilan melalui online dengan cara apa? Dengan cara belajar di kelas ya. Nah, dengan cara belajar di kelas. Karena apa? Karena itu juga mempertaruhkan nama baik kita juga sebagai orang yang mensponsorinya atau mempromosikannya. Kan kita menjaga juga nama baik kita, kualitas diri kita ya, untuk bisa memberikan kelas belajar kepada orang lain ya, teman-teman. Nah, jadi menurut saya apa yang diributkan tentang belajar online ya, karena apa? Karena omsetnya besar ya. Kalau omsetnya kecil sih mungkin nggak begitu rame, nggak begitu banyak dibahas gitu. Tapi kalau omsetnya kemudian melejit, bahkan melampaui dari kelas yang satunya ya, teman-teman, maka ini akan menjadi satu persaingan bisnis yang kedua-duanya untung, karena semua orang akhirnya tahu dan mengenali mereka, teman-teman ya. Jadi itu hal yang wajar saja dalam dunia bisnis. Yang penting kita yang masih pemula, teman-teman yang masih pemula mau belajar untuk mendapatkan cuan dari online, teman-teman belajar aja ya, karena memang kita harus belajar. Tidak ada ilmu yang kita bisa lakukan tanpa belajar ya, teman-teman. Semua by proses, tidak ada yang instan ya. Bahkan mie instan pun kalau kita mau makan harus dimasak dulu, walaupun judulnya mie instan. Nah, apalagi kalau teman-teman ya ingin mendapatkan cuan dari TikTok, dari online, dari media sosial, ya mau tidak mau memang teman-teman harus belajar ya. Dan teman-teman bebas untuk memilih ya, untuk punya mentor yang mana yang kira-kira teman-teman suka ya, dari cara dia menjelaskan, kemudian juga cara dia merespon ya, teman-teman, itu juga adalah pilihan kita. Jadi buat teman-teman yang saat ini ingin ya belajar di kelas online, teman-teman, semua kelas online itu baik, semua kelas online itu bagus ya, semua yang mempromosikan kelas belajar itu juga bagus.
Karena semakin banyak setiap hari bertambah orang yang mendapatkan penghasilan melalui online, ya, maka itu akan membantu perekonomian begitu banyak orang. Ya, yang penting teman-teman mau bertanya, mau belajar, ya, kemudian berpikiran positif, dan jangan lupa teman-teman langsung praktekkan apa yang teman-teman pelajari di kelas, ya, teman-teman langsung praktekkan. Ya, jadi itu adalah pilihan dari setiap orang. Kita tidak perlu meributkan, ya, kelas-kelas belajar, ya teman-teman. Nah, kebetulan sekarang ini yang lagi rame teman-teman, ada 2 kelas belajar. Yang satu memang jauh lebih mahal, yang satu lebih hemat. Nah, ini adalah pilihan, ya, dari setiap orang. Ya, jadi buat teman-teman yang sore ini mendengarkan penjelasan dari saya, karena saya juga ikut di bimbingan-bimbingan belajar juga yang online teman-teman. Jadi kita itu harus ada yang namanya second opinion. Kita tidak belajar hanya dari satu kelas belajar saja, ya. Kita harus belajar dari beberapa kelas belajar supaya apa? Kita bisa memilah, ya, mana yang kita bisa ambil, mana yang kita bisa praktekkan, mana yang lebih mudah kita tangkap ilmunya. Nah, setiap orang itu beda-beda, ya teman-teman. Jadi memang untuk menjadi cerdas, untuk menjadi pintar, tentunya kita perlu yang namanya investasi, dan belajar itu juga adalah investasi teman-teman, ya. Membayar untuk belajar itu juga adalah investasi leher ke atas, ya. Belajar dari kelas online teman-teman, yang manapun kelas online itu baik, ya. Yang penting teman-teman ambil ilmunya, praktekkan, ya, belajar berkali-kali teman-teman, karena sukses itu adalah repetition, bagaimana kita melakukannya berulang-ulang, ya. Misalnya teman-teman bikin konten setiap hari, ya, yang langkah pertama untuk bisa menghasilkan melalui online teman-teman, ya, media sosial apapun itu, ya, teman-teman harus bikin konten, ya. Bikin konten setiap hari teman-teman, setiap hari lakukan, karena itu adalah pekerjaan melalui online, ya. Pekerjaan melalui online adalah bikin konten. Nah, bikin konten seperti apa, ya, teman-teman tinggal lihat, ya, di kelas online itu kok bikin kontennya seperti apa, ya. Jadi banyak contoh-contoh yang diberikan, ditutorialkan, ya, di kelas belajar. Teman-teman tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi, ya. Sebetulnya sesederhana itu. Yang penting teman-teman bikin konten. Nah, pertanyaannya sekarang, konten seperti apa sih yang kita ingin capai, ya? Apakah followernya banyak, apakah penjualannya banyak, gitu, ya teman-teman, atau teman-teman membangun yang namanya personal branding, ya, mulai dari talenta yang teman-teman miliki. Setiap orang punya pilihannya masing-masing, ya. Tinggal kita pilih kita mau dikenal sebagai apa di dunia sosial media teman-teman, ya. Kita harus membangun personal branding kita, ya, dan itu semua memang harus belajar, tidak bisa secara instan, ya. Apalagi buat teman-teman yang masih pemula, ya. Yang masih pemula, ya, memang harus belajar, ya. Pilihan kelas belajarnya teman-teman bisa pilih, ya, di Smart Class, ya. Jadi Smart Class ini adalah kelas belajar online yang setelah saya pelajari teman-teman, ya, ilmunya itu mudah dipelajari karena berupa video tutorial, kemudian berbayarnya itu hanya selembar kertas merah, ya, dan teman-teman bisa belajar dua arah, baik itu melalui kelas maupun melalui mentor, ya. Yang penting teman-teman memang mau belajar, ya, mau belajar, karena setiap orang yang mau belajar itu teman-teman, artinya dia sedang menginvestasikan ilmunya, uangnya untuk leher ke atas, dan mendapatkan penghasilan secara online itu bisa 24 jam, ya. Jadi beda dengan kita kalau kita bekerja kantoran. Kalau kita bekerja kantoran, ya, bekerja kita 8 jam, ya, sehari, apakah itu di shift pekerjaan, shift pagi, shift siang, shift malam, gitu. Tapi kalau kita ingin berpenghasilan melalui online, kita punya yang namanya fleksibilitas waktu, ya. Itu keuntungannya teman-teman. Dan bekerja secara online itu sederhana, bikin konten, hanya bikin konten teman-teman. Tinggal teman-teman bikin kontennya sehari berapa kali, ya. Kemudian kualitas kontennya itu target marketnya siapa, ya teman-teman. Jadi yang paling utama adalah bikin konten. Nah, membuat konten dengan sebuah
analisa, kemudian tujuan, ya, kemudian target market yang kita mau capai. Nah, disitulah kita perlu belajar. Makanya ada orang yang bikin kontennya itu menarik, gitu ya, menyenangkan. Ada juga yang kontennya itu tidak menarik, kita tidak suka. Ada juga seperti itu kan, biasanya dikasih pilihan, tertarik atau tidak tertarik, ya. Nah, makanya kita pertama, teman-teman belajar bikin konten ya seadanya, sebisanya, ya, sambil nanti terus diasah. Karena sukses adalah repetition. Ya, sukses adalah kegiatan yang dikerjakan berulang-ulang, repetisi, teman-teman. Jadi bikin konten tiap hari, bikin konten ya setiap hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, teman-teman. Kalau kita lakukan terus seperti itu, ya teman-teman, tidak ada yang tidak ada hasilnya, pasti ada hasilnya. Karena sukses adalah sebuah repetisi, teman-teman, ya. Semakin terlatih kita bikin konten, kita akan terus menganalisa apakah konten kita itu sudah lebih baik dari yang kemarin. Ya, kemarin saya bikin konten, apakah hari ini jauh lebih baik, mulai dari kata-katanya, narasinya, kemudian juga emosionalnya, ya teman-teman. Karena kalau kita belajar ya dengan mentor kita, ya kita kan akan belajar tuh dengan karakternya, gitu ya. Apakah mentor kita itu menyampaikan ilmunya mudah untuk kita cerna atau tidak, ya teman-teman. Sesederhana itu, hanya bikin konten. Nah, tapi kenapa orang lain kontennya bisa rame, jualannya bisa laris, gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah sebuah proses yang setiap orang harus menjalaninya. Karena sukses adalah sebuah pengulangan, teman-teman. Ya, misalnya, saya nggak bisa nih live streaming, saya nggak bisa ngomong, ya nggak bisa menjelaskan. Semua orang, teman-teman, yang terbiasa mereka bisa public speaking, bisa menjelaskan ke depan banyak orang, mereka bisa mahir dalam berkata-kata. Awalnya juga mereka orang yang nggak bisa ngomong juga. Kalau ngomong di panggung kakinya gemeteran, ya kata-katanya kacau, nggak teratur, nggak enak didengar. Semua orang yang saat ini mereka menjadi seorang public speaking, semuanya diawali dengan ketakutan, ya, kemudian takut salah, ya, kemudian kata-katanya tidak teratur, teman-teman, ya. Seperti kita membuat konten juga sama seperti itu. Ya, kalau kita lihat konten pertama kita seperti apa, kok kayaknya kurang menarik, ya. Nah, di situ kita bisa belajar. Itulah gunanya kelas. Gunanya ada di kelas, kita bisa mengevaluasi apakah konten saya ini sudah lebih baik daripada konten-konten saya sebelumnya. Hanya seperti itu, teman-teman, bikin konten, ya, bikin konten dengan cara apa? Bikin video atau dengan cara live streaming, ya, seperti itu, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman tentukan, ya, teman-teman membangun personal brandingnya, ya, sebagai apa, ya, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya sharingkan setelah tadi saya menonton ada persaingan bisnis di bimbingan belajar online, ya, di TikTok nih terutama, teman-teman. Ya, yang penting teman-teman ikut belajar, ya, masuk ke kelas, kemudian teman-teman akan belajar, ya, bagaimana teman-teman untuk membangun yang namanya akunnya, supaya akun itu menjadikan kantong-kantong pundi-pundi cuan yang teman-teman bisa hasilkan dari media sosial yang teman-teman miliki. Dan semua orang punya hak yang sama untuk bisa menghasilkan melalui online. Siapa yang berhasil di dalam dunia online bisa menghasilkan adalah orang yang konsisten, teman-teman. Konsisten bikin konten, konsisten dia live streaming, ya teman-teman, setiap hari. Ya, minimal 1 kali dia bikin konten, apakah itu live streaming, apakah itu dia bikin video. Nah, itu teman-teman bisa lakukan. Yang mana yang teman-teman mampu lakukan lebih dulu. Seperti itu, teman-teman. Ya, maka teman-teman akan melihat perkembangan akunnya, followernya akan bertambah, ya. Kemudian juga akunnya berkembang, punya penghasilan dari online, ya, teman-teman. Dan setiap orang yang berusaha, ya, baik itu bekerja secara online atau di offline, teman-teman, tidak mungkin tidak ada hasil. Ya, jadi seperti saya melakukan live seperti ini, teman-teman, ini artinya saya sedang bekerja, hanya saya bekerja secara online.
Ya, seperti itu teman-teman. Kalau saya bikin konten, saya posting nih konten saya pagi, sore, malam, itu artinya saya sudah bekerja secara online. Sisanya teman-teman itu adalah tugasnya dari media sosial untuk menyebarkan video kita atau konten kita kepada orang-orang yang relate dengan video yang kita buat, dengan konten yang kita buat, teman-teman. Seperti itu. Jadi gunanya kelas belajar adalah untuk mengasah skill teman-teman, ya, mengasah skill teman-teman yang tadinya bikin kontennya asal-asalan menjadi lebih terarah, menjadi lebih teratur, menjadi mengarah kepada yang namanya tujuan untuk bisa menghasilkan. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, jadi sesi live saya sore hari ini ya, terutama buat teman-teman pemula, teman-teman mudah-mudahan bisa memahami ya apa yang saya sampaikan ya, supaya ketika teman-teman ingin berpenghasilan melalui online, teman-teman harus merendahkan ego ya, harus merendahkan ego, mau belajar, mau berinvestasi, karena uang yang kita keluarkan itu tidak untuk sia-sia, tapi untuk menambah ilmu ya, atau menginvestasikan ya dari leher ke atas. Ya, karena apa? Kalau kita punya banyak harta, rumah, mobil, dan sebagainya teman-teman, kalau kita pindah atau kita mau pergi kemana, kita nggak bisa bawanya. Tapi kalau kita punya ilmu dari leher ke atas, teman-teman, kita investasikan ya ilmu kita, teman-teman, setiap hari kita tambahkan ilmu kita setiap hari. Yang pertama, kita melatih otak kita untuk terus bekerja supaya tidak pikun ya teman-teman. Nah, kemudian yang namanya investasi leher ke atas kita bisa bawa kemanapun ya. Jadi ketika kita tidak punya uang pun teman-teman, kalau kita punya investasi leher ke atas ya, maka kita akan bisa menghasilkan uang dimanapun kita berada ya. Seperti itu yang pentingnya teman-teman, untuk menambahkan investasi leher ke atas, untuk menambah kapasitas ya, menambah kapasitas di dalam diri kita ya. Jadi kalau kita ingin menghasilkan penghasilan dari online ya, kita memang harus belajar di kelas online ya, karena tidak ada ilmu ya teman-teman, itu yang gratis tuh nggak ada ya. Kita memang harus mau menginvestasikan ya. Jadi semua orang yang hebat, semua orang yang sudah berhasil, mereka itu semua adalah pembelajar yang baik teman-teman ya, pembelajar yang baik. Kemudian mereka punya mentor ya, mereka nurut sama mentornya ya, mau untuk diarahkan teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bermanfaat buat teman-teman. Yang belum follow, silakan follow, hilangkan tanda plus merah di atas ya teman-teman, supaya kita berteman dan kita bisa sharing ilmu ya tentang kelas belajar online, supaya teman-teman bisa cuan dari online setiap harinya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Selamat sore, mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya, kemudian juga dimudahkan rezekinya, punya kebahagiaan lahir dan batin ya teman-teman. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.